Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful. Saya dari program studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas PGRI Semarang atau UGRIS. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas mata kuliah statistika dengan materi ukuran tendensi sentral, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Rizky Esti Utami MPD. Selanjutnya, dari pengertian tendensi sentral atau sentral tendensi adalah menentukan bagian tengah dari data, biasanya mengacu pada nilai tertentu. Ukuran tendensi sentral atau central tendency measurement meliputi 3 aspek. Yang pertama itu ada mean, median, dan modus. Selanjutnya kita akan bedah satu-satu, mulai dari mean. Mean adalah jumlah dari semua angka yang dibagi dengan banyaknya angka. Nah, di sini kebanyakan yang kita kenal itu adalah kalau mean di secara bahasa umum itu average, ya. Tapi di sini ada beberapa perhitungan. Yang pertama dari data tunggal, kemudian ada data kelompok. Di sini rumusnya juga kita bisa lihat perbedaannya. Di sini X bar-nya sama dengan atau min atau X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Nah, ini sigma XI itu adalah banyaknya atau jumlah dari data semuanya, total dari jumlah semua data, dan N itu adalah banyaknya data. Kemudian perbedaannya untuk yang data kelompok, untuk mean atau H bar-nya di sini sigma FI atau frekuensi dikali dengan XI atau nilai tengah dari kelas dibagi sigma FI atau total jumlah dari frekuensi kelas. Nah, kita bisa ke selanjutnya contoh. Di sini saya akan mengulas contoh untuk data tunggal. Kita di sini bisa lihat kita ada 10 data, di mana data ini tidak dikelompokkan. Nah, di sini X bar-nya atau cari min-nya itu adalah dari total keseluruhan data ini, kemudian dibagi jumlah data. Nah, ini contoh yang pertama ada urutan 50, nilainya plus 65, plus 60, plus 55, kemudian dan seterusnya sampai hingga data terakhir itu 80. Kemudian dibagi N atau jumlah datanya. Di sini ada jumlah datanya itu ada 10. Makanya kita dibagi di sini dibagi 10. Nah, ketemunya untuk means atau rata-ratanya itu adalah 60. Itu untuk data tunggal. Kemudian kita beralih untuk data kelompok. Untuk data kelompok, saya di sini memakai nilai-nilai rentang atau kelas. Di sini dari data yang sebelumnya saya ambil tadi, di sini nilai 41 rentangnya hingga 50. Berapa sih nilai yang terdapat pada rentang ini? Ternyata setelah dikelompokkan atau frekuensi itu ada 3. Kemudian 51 sampai 60 itu berapa? Nah, ini totalnya setelah saya kelompokkan data tersebut. Kemudian kita akan cari nilai min di data kelompok ini. Langkah awal kita harus menghitung nilai setiap interval atau kelas terlebih dahulu. Nah, ini sudah yang saya jelaskan barusan. Kemudian nilai tengah kelas sama dengan
ujung bawah ditambah ujung atas dibagi 2, yang dimana untuk ujung bawah itu adalah yang dimaksud rentangnya. Contoh ini, ujung bawahnya 41, ujung atasnya itu adalah 50. Ini rentang kelas. Nah, kemudian kalau kita mencari nilai tengah atau XI, itu menggunakan rumus ini. Jumlah bawah, ujung bawah, plus jumlah ujung atas bagi 2. Nah, ini kita kalikan. Jumlahnya itu katakan ini 41 ditambah 50, kemudian dibagi 2. Nah, di sini 41 tambah 50 itu kan ada 91. 91 dibagi 2 ketemunya 45,5. Sama, ke bawah ini di total atau dihitung sesuai dengan yang pertama. Kemudian setelah sudah kehitung nilai tadi, kita langkah selanjutnya itu adalah menghitung total atau perkalian dari frekuensi dan nilai tengah Fi dan Xi di sini. Maka ini hanya untuk memudahkan sebenarnya. Kalau rumusnya itu tadi seperti ini, yang sudah saya sampaikan di slide kedua tadi. Di sini setelah ketemu nilai tengahnya, frekuensinya berapa, tinggal mengalihkan di sini. 3 Fi kali Xi kali 45,5 ketemu 136,5. Dan ini pun sama berlaku pada tabel di bawah. Nah, ini hanya untuk memudahkan. Rumusnya X bar sigma F1 kali Fi kali Xi, nah, dibagi sigma atau total Fi atau frekuensi. Nah, nilai ini hanya yang ini itu hanya untuk memudahkan perhitungan sebenarnya. Nah, setelah kita masukkan nilainya total itu berapa sih, total dari Fi kali Xi itu 585 dibagi dengan total frekuensinya itu berapa, ada 10 dibagi 585 dibagi 10 ketemunya 58,5. Jadi untuk mean atau rata-rata dari data kelompok tersebut itu adalah 58,5. Kemudian untuk median itu adalah merupakan nilai tengah dari data yang diurutkan. Menentukan median, data harus diurutkan, kemudian tentukan posisinya menggunakan rumus. Di sini ada 2 rumus untuk median data tunggal dan data kelompok. Di data tunggal, di slide ini saya menjelaskan data tunggal. Itu ada 2, data ganjil dan data genap. Untuk data ganjil, rumusnya itu juga berbeda, tidak sama dengan data genap. Untuk data ganjil sendiri ada median sama dengan data ke N plus 1 dibagi 2. Kemudian untuk rumus data genapnya itu median sama dengan data ke N dibagi 2 ditambahkan atau plus data ke N dibagi 2 plus 1 dibagi 2, di mana N itu adalah banyaknya data. Nah, kemudian untuk rumus yang ini, untuk rumus data kelompok, untuk mediannya data kelompok rumusnya sama dengan TB atau tepi bawah kelas median plus P panjangnya kelas, di mana dikali N atau banyaknya data dibagi 2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median atau F besar dibagi dengan frekuensi kelas median atau F kecil. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh. Contohnya untuk perhitungan median data ganjil.
Di sini saya sudah mencoba menggunakan data absensi karyawan mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, data ini kita urutkan terlebih dahulu dari yang kecil ke besar. Nah, ini yang sudah saya urutkan mulai dari yang kecil ke yang besar. Kemudian kita akan hitung nilai medianya itu berapa. Nah, kita masukkan rumus data ke N. N itu adalah jumlah dari data. Ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukkan nilainya 5 ditambah 1 dibagi 2. Nah, hasilnya itu adalah di data ketiga, di mana letak median itu berada di data ketiga, yaitu 75. Ini untuk data ganjil. Kemudian selanjutnya untuk yang perhitungan median data genap, dari data karyawan yang tadi saya tambahkan hari Sabtu, yang tadi sebelumnya kan sampai hari Jumat. Jadi biar memudahkan ini, karena ini hanya sebagai contoh untuk melakukan perhitungan. Sama, perhitungan data genap menggunakan median data genap, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu dari yang kecil ke besar, sama seperti yang perhitungan data ganjil. Cuman di sini perbedaannya adalah rumusnya. Nah, kita masukkan rumus N, itu adalah jumlah datanya, karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti totalnya jumlahnya itu ada 6, dibagi 2, ditambahkan data ke jumlah N atau jumlah datanya itu ada sama 6, dibagi 2 plus 1, dibagi 2. Nah, di sini kita bisa memperoleh data ketiga ditambahkan data keempat dibagi 2. Data ketiga itu berapa? Kita hitung 1, 2, 3, berarti 75. Data ketiga adalah 75. Kemudian data keempatnya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada nilai 76. Maka di sini kita bisa hitung data ketiga ditambah data keempat dibagi 2. 75 ditambah 76 dibagi 2, ketemunya itu ada 75,5. Jadi median untuk data genap berikut di sini itu kita dapatkan nilainya 75,5. Ya, selanjutnya untuk contoh perhitungan median data kelompok. Di sini saya sudah ada beberapa contoh daftar nilai yang begitu banyak. Mari coba kita hitung. Untuk langkah awalnya adalah kita harus membuat tabel untuk menghitung frekuensi kelas sebelum median, kelas median atau FM. Di mana di sini saya membuat rentang nilai 41 hingga 50 dan seterusnya hingga 8 hingga 81 sampai 90. Di frekuensi ini untuk rentang kelas frekuensi 41 hingga 50 itu ada 3. Kemudian kita hitung di sini adalah FM atau kita hitung secara kumulatif. Untuk langkah pertamanya adalah data tersebut ada 30. Total nilai kumulatifnya, total keseluruhan data ini itu ada 30. Maka mediannya 30 dibagi 2. Dimana kan dibagi 2 karena jumlah datanya itu genap. Jadi 30 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi untuk frekuensi kelas median ke 15, yaitu di interval mana sih? Kita coba lihat yang mendekati angka 15 itu ada ini 14, berarti untuk intervalnya itu ada di nilai 61 sampai atau hingga 70. Kemudian untuk di langkah kedua kita harus menentukan TP-nya, di mana nilai interval yang terkecil dikurangi 0,5. Yang di mana terkecil tadi yang di sini 61, berarti 61 kurangi 0,5 sama dengan 60,5. Dan kemudian untuk menentukan P atau panjang kelasnya itu melalui perhitungan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil ditambahkan 1. Nah, nilai terbesarnya untuk intervalnya itu adalah di 70. Nilai terkecilnya itu 61. Jadi 70 dikurangi 61 ditambah 1, ketemunya 10.
Karena median terletak di interval 61 hingga 70, sehingga frekuensi sebelum kelas median itu berapa? Kita tarik. Berarti frekuensi sebelum kelas mediannya itu ada nilai 14. Dan frekuensi kelas mediannya berapa? Frekuensi kelas mediannya itu ada 11. Oke, selanjutnya langkah ketiga itu kita masukkan. Tadi kita sudah melakukan perhitungan, mencari debit berapa, terus panjang intervalnya berapa. Kita masukkan nilai-nilai tersebut. Kita dapatkan 60,5, terus panjang kelasnya 10, terus jumlah datanya 30, terus frekuensi kumulatifnya itu ada 14, terus frekuensinya ada 11. Jadi dari perhitungan menggunakan rumus ini kita dapatkan nilai 61,40 untuk median kelompok. Selanjutnya untuk yang ketiga itu adalah modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau frekuensinya terbesar. Kita di sini ada data, saya di sini ada data nilai juga. Di sini ada nilai. Nah, ini hanya kalau modus itu hanya mencari frekuensi atau nilai muncul yang terbanyak. Jadi kita akan urutkan juga nilai dari terkecil hingga terbesar. Terus frekuensinya yang muncul itu berapa? Contoh di sini 40. Frekuensinya berapa sih yang muncul? Nah, kita lihat di sini ada 1, 2, jadi ada 2. Untuk 50-nya ada berapa? Di sini 1, 2, 3. Ini kita tulis. Nah, dari sini kita bisa lihat frekuensi terbesarnya itu di berapa sih? Oh, ternyata frekuensi terbesar itu 11. Jadi nilai modusnya berapa? Oh, nilai modus dari data nilai yang ada itu adalah 70 nilainya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini terkait dengan materi ukuran tendensi sentral dari mata kuliah statistika. Jika ada kekurangan dan di sini saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.